Saya bayangkan itu Romo Yai Faik Mawan. Kalau nggak mampir rasanya gimana gitu ya. Dulu Yai Faik itu, ini yang patut ditiru ya. Dulu pada waktu ikut satu program pendidikan kader hafal Al-Quran Karim di Pak Quraisy di sana itu. Beliau ini ingin ikut ngaji sama saya, dan tempatnya di sana kan ada sekitar mungkin 5 kilo atau 3 kilo ya. Datang dari sana itu pakai motor. Pada satu saat jalannya hujan, jadi motornya penuh dengan lumpur. Tapi itu semangatnya itu ya, semangatnya untuk tetap mengaji sampai subuh pada setiap Kamis pagi itu datang terus. Ya dalam keadaan motor yang belepotan sama temannya itu. Nah, itu yang patut kita betapa bahwa tekad, semangat, ya boleh-boleh saja, tapi modal utamanya itu kan keikhlasan. Yang kedua adalah misalnya bisa diterima di perguruan tinggi, karena perguruan tinggi sekarang itu banyak yang menerima calon mahasiswa yang hafizah dan mendapatkan beasiswa. Ada yang harus 30 juz, ada yang 5 juz sudah bisa diterima negara. Begitu juga di IKI, di PT IKI itu ada program-program beasiswa seperti itu. Ada juga yang mempunyai tujuan, wah saya ini kan mau DP mantu kalau Pak Yai siapa gitu. Makanya sah-sah saja begitu. Karena tujuannya mulia kan. Tujuannya mulia begitu. Ya. Ataupun wah saya itu kan anaknya Pak Yai siapa itu. Pak Yai saya itu sudah punya pesantren tahfidz Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan anak-anaknya yang akan melanjutkan dari kegiatan tahfidz Al-Quran di pesantren milik bapaknya. Ya, itu bagus juga. Ya. Nah itu niat-niat yang seperti itu sah-sah saja. Tapi yang paling penting itu adalah keikhlasan di dalam menimba ilmu. Karena apa? Orang yang ikhlas itu tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Orang ikhlas itu akhirnya qanaah, menciptakan satu qanaah. Orang yang ikhlas itu adalah pengorbanan. Dari mana datangnya ikhlas itu? Dari kecintaan. Cinta akan membuahkan keikhlasan. Keikhlasan akan membuahkan pengorbanan. Pengorbanan akan membuahkan satu ketekunan yang terus-menerus. Jadi kalau seandainya orang cinta kepada Al-Quran seperti itu, ya, keikhlasan datangnya dari mana? Dari kecintaan. Cintaan akan menciptakan keikhlasan, keikhlasan akan menciptakan apa? Pengorbanan. Pengorbanan itu yang akhirnya bisa membuahkan hasil dan bisa menciptakan keberkahan-keberkahan. Jadi ikhlas itu sejalan dengan keberkahan. Kalau seorang, coba ya, pernah nggak mencintai, adik-adik di sini mencintai seorang lelaki, pernah nggak? Pernah nggak? Cinta kan? Kalau sudah cinta ya, akhirnya ikhlas, ya. Dan kalau sudah ikhlas itu pengorbanan apa saja, harus begini, harus begini, itu aja. Sebagaimana seorang mencintai seorang perempuan mencintai lelaki, itu akhirnya menyebabkan keikhlasan, totalitas, mau berkorban apa saja begitu. Begitu juga seorang itu
kalau ingin berhasil dalam menempuh cita-cita dalam menghafalkan Al-Quran. Ada satu kosakata yang perlu kita renungan bersamanya. Inna masyaqqatat ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha wa inna ladzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa 'iqabuha. Masyaqqat ataupun jerih payahnya orang melaksanakan ketaatan kepada Allah itu pada akhirnya akan hilang. Apa saja kalau kalian di sini sudah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz dan bisa disimak dari awal hingga akhir dalam 1 hari, 2 hari atau 3 hari, nanti pulang sudah lupa tuh, lupa menghafalkan Al-Quran di sini mojok di situ. Sambil ngantuk-ngantuk begini, ya, sambil lapar, menahan lapar, menahan ngantuk, menahan apa segala itu. Semua itu akhirnya menjadi kenangan. Dan kita sudah meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Bahkan justru akhirnya menjadi sesuatu kenangan yang manis. Wa yabqa thawabuha, yang tersisa adalah pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga keberkahan daripada Al-Qur'an itu sendiri akhirnya juga akan membuahkan berbagai macam kebahagiaan di dalam kehidupan. Coba suatu saat bagaimana Pak Yai Faik itu dahulu berjuang di dalam menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, saya dahulu juga pernah menghafalkan Al-Quran, pernah sekolah di Mekah, pernah sekolah di Madinah juga. Dan itu modalnya ya Al-Quran, modalnya yang pesantren di Lirboyo. Kemudian setelahnya itu kesana kemari, kegiatan saya tidak akan jauh daripada Al-Quran Al-Karim. Ini adalah merupakan bentuk matur nuwunnya Gusti Allah kepada orang yang berkhidmah kepada kalamullah. Ini seperti di sini nih. Apa sih ini? Ya, ini karena ada orang tertarik, ada orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Coba ada satu penelitian, teman saya dahulu meneliti guru-guru Al-Quran yang ada di Jombang, guru-guru Al-Quran yang ada di Jawa Timur. Ini punya pesantren Al-Quran. Kehidupan mereka terhormat. Kehidupan mereka itu rata-rata terhormat, dihormati oleh masyarakatnya. Itu adalah merupakan apa? Wa yabqa thawabuha, artinya keenakan, kebahagiaan setelahnya orang itu menyelesaikan tahfidz Al-Quran. Yang tersisa adalah, kalau seandainya ada adik-adik di sini sudah hafal Quran, bisa disimak dan bagus sekali. Balik sekali-kali nanti ya, Mas Faik, kalau ada yang sudah hafal Quran, kemudian suruh semaan, kemudian direkam, audio masuk ke YouTube, langsung banyak yang nawar, itu siapa sih itu? Nggak beauty tiba ya. Siapa sih? Sekarang itu banyak ya. Pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfidz itu banyak. Di Jawa Barat itu ada sadesa, satu hafiz satu desa. Membutuhkan banyak sekali muhafizin, muhafizat, itu butuh sekali begitu. Jadi percayalah ya, yakinilah bahwa masa depan anak-anak yang hafid Al-Quran Al-Karim itu masa depannya cerah. Dari segi pendidikan, dari segi nanti dari segi di dalam semuanya, di dalam kekeluargaan dan dalam sebagainya. Karena orang yang kalau punya menantu ya, seorang putri yang hafid Al-Quran, paling tidak itu bisa untuk menjadi guru Al-Quran bagi keluarganya sendiri. Nah sudah setelahnya itu, kalau seandainya dia itu bisa berkiprah di masyarakat, maka orang akan datang berdatangan. Yang penting itu ya, pertama ya, ini bekal kehidupan ya. Pertama keimanan,
yang kedua etika, yang ketiga ilmu, yang keempat itu skill, a life skill, punya keahlian. Menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran keahlian. Kemudian setelahnya itu pengalaman. Kemudian setelahnya itu adalah hubungan yang baik dengan masyarakat. Ya. Dan setelahnya ditambah dengan wirid, dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sistem di sini pakai Fahmi Bisyauqin masih ya. Ya itu saja, bagus sekali itu. Fahmi Bisyauqin itu juga harus betul-betul difokuskan pada waktu kita membaca itu, fokus melihat, dipotret, tulisannya dipotret. Juz awal pada halaman ini pada juznya apa, dipotret itu. Awal pada halaman ini apa, akhirnya apa, akhirnya dipotret semua, ya, difokuskan. Jangan membaca pikirannya ke sana kemari, wah itu apa. Yang dibaca itu adalah Al-Quran, yang kelihatan fotonya si dia. Wah itu, wah, itu nanti nggak masuk. Sudah ya. Jadi Fahmi Bisyauqin itu merupakan salah satu kombinasi antara bin nazar bil hifz. Bin nazar itu adalah merupakan cara yang paling bagus, karena sebelumnya menghafalkan dia sudah terbiasa dengan membaca ayat itu. Dahulu Mbah Munawir dari Kerapia itu sebelum menghafalkan Al-Quran itu bertahun-tahun membaca bin nazar setiap hari, satu kali setiap hari. Begitu mulai menghafalkan Al-Quran, kirim surat kepada ayahnya yang ada di Kerapia, Yogyakarta, Pak, minta doa restu, saya ingin menghafalkan Al-Quran. Dikirimkan dari Mekah menuju ke Kerapia. Belum sampai jawabannya itu beliau sudah hafal Al-Quran. Itu adalah merupakan salah satu di antaranya. Baik ya, jadi yang penting teruskan ya, jangan sampai hanya karena hal-hal yang sesuatu kemudian akhirnya yang kalau ikhlas itu insya Allah bisa tuh. Karena getaran hati itu menuju kepada melakukan hal-hal yang bagus dan mulia itu datang seringkali datang sekonyong-konyong dari hati, dan itu adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi getaran hati itu adalah datangnya dari doa dari kedua orang tua. Oleh karena itu mintalah doa kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu ya, agar supaya suasana hati di dalam menghafalkan Al-Quran itu terus menghangat, tidak pernah menjadi dingin. Itu salah satu di antara. Karena kata Nabi, inna asabi'al ibad baina qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Bahwa hati seorang itu berada pada dua jari Allah, min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkan suasana hati itu sesuai dengan kehendak. Kalau misalnya dari rumah itu disuplai doa dari kedua orang tua, maka bisa jadi kehangatan spiritual itu akan mampir kepada hati seorang yang ada di sini kewakilannya. Baik, terakhir saya akan membacakan RKL ya. Tahu nggak RKL? Ketika seorang bayi terlahir, orang tua hendaknya menyongsong kehadirannya dengan azan di telinga kanannya dengan penuh rasa ikhlas dan syukur kepada Allah. Itulah songsongan terbaik bagi sang bayi. Dengan itu orang tua telah melandasi dan menyemai hati sang anak dengan kalimat tauhid. Sejalan dengan pertumbuhan sang anak, orang tua perlu memperkuat landasan spiritual ini dengan melantutkan bacaan Al-Quran kepada mereka. Lantunan suara Al-Quran akan menciptakan aura spiritual yang akan menyentuh lubuk hatinya dan alam bawah sadarnya. Akan hinggap di sel-sel di seluruh tubuhnya. Anak akan tumbuh berkembang bersama nilai-nilai religius yang sangat dibutuhkan
bagi kehidupannya kelak. Itulah bekal terbaik dari orang tua bagi anak-anaknya. Wah, ini makanya perlu ya. Bekal yang terbaik itu, ayat Quran itu adalah merupakan satu ungkapan yang penuh dengan keajaiban. Karena apa? Karena itu adalah kalamullah. Kalau kalamullah masuk ke dalam hati kita, kemudian kita keluarkan dalam bentuk ibadah, itu akan menciptakan satu keajaiban-keajaiban. Yang penting pertama keikhlasan, dan kedua yakin akan keberkahan Al-Quran. Itu saja pesan saya ya. Keikhlasan dan yakin bahwa Al-Quran itu akan bisa menciptakan keberkahan. Keberkahan itu apa? Banyaknya kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang manakala orang itu bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran, berkhidmah kepada Al-Quran dalam berbagai macam bentuknya. Karena itu Al-Quran kalamullah. Kalau ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah sangat matur nuwun, sangat matur nuwun kepada orang-orang yang seperti itu. Dan Allah adalah zat yang kaya raya. Allah tidak segan-segan untuk menghamburkan rahmatnya, menghamburkan keberkahannya, menghamburkan berbagai macam kebaikan untuk orang yang selalu ikhlas berkhidmat kepada Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi la nuhsi dzikran 'alaika anta ma'thanita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfatata 'ain. Allahumma inna 'abiduk bal wa 'abidik bal ibadik man asyatina bi madun fina adlun fina qadam. نسألك اللهم بكل اسم هو سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا واجعل أحزاننا وذهاب منا وغمومنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل الخير. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم. اللهم يسرنا اللهم يسرنا في حفظ كتابك. اللهم يسرنا في حفظ كتابك. اللهم اخلقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اجعل أمورنا كلها سهلة وميسرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya, sudah. Ya, permisi ya. Ayo. Ayo. Mana sini ayo. Bikin mau macet. Gini aja. Siapa yang foto? Siapa sih foto, Mbak? Sini bawa kamera langsung. Ini Mbak kameranya. Di sini aja. Awal sama. Mbaknya sini. Ya.